Kita masuk dalam segmen Kompas Bisnis. Saudara, Indonesia memasuki era fiskal dan stimulus ekonomi lebih agresif. 2 pekan setelah pecah aksi demonstrasi, pemerintah mengguyur paket program ekonomi 8+4+5. Paket ini terdiri dari 8 program untuk mengakselerasi perekonomian 2025, 4 program untuk tahun 2026, serta 5 program untuk penyerapan tenaga kerja. Mesin ekonomi pemerintah mulai diputar lebih keras dengan cara dan gaya baru. Kementerian Keuangan memastikan sudah mengguyur 200 triliun rupiah dana yang ada di Bank Indonesia ke sistem perbankan milik negara. Ini menjadi satu gebrakan pertama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing mau nyalurin kemana. Tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Setelah 6 bulan, saya udah hitung, ini pertanyaan banyak orang, apakah setelah 6 bulan akan ditarik oleh pemerintah. Saya bisa hitung bahwa biasanya uang pemerintah yang disimpan di bank sentral itu lebih di atas itu. Jadi kalau 200 triliun aja tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam pengertian saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan kalau kepepet. Tidak hanya memasukkan likuiditas ke sistem keuangan, pemerintah juga ngebut dengan jamu pertumbuhan ekonomi. 2 pekan setelah rentetan gejolak demonstrasi tuntutan 17+8, kemudian 7 desakan Aliansi Ekonom Indonesia, pemerintah merespons juga dengan angka. 15 September 2025, 17 paket atau 8+4+5 stimulus diluncurkan. Pertama, 8 program akselerasi terdiri dari magang, perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah, bantuan pangan, diskon iuran BPJS Jam Sostek, program perumahan, padat karya, percepatan deregulasi, dan program perkotaan. Kedua, stimulus ekonomi lewat 4 program yang berlanjut di 2026. Terdiri perpanjangan PPh final, stimulus pendapatan bagi pekerja pariwisata, stimulus pekerja industri padat karya, dan diskon iuran JKK dan JKM bukan pekerja upah. Ketiga, stimulus ekonomi bagi 5 program andalan penyerapan tenaga kerja. Terdiri dari Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, modernisasi kapal nelayan, dan program perkebunan rakyat. Untuk perluasan ke sektor pariwisata, itu memang kita melihat bahwa sektor pariwisata, terutama Horeca juga sedang mengalami tekanan. Oleh karena itu, yang kemarin kita sudah berikan ke padat karya, kita perluas ke pariwisata. Dan diharapkan 482.000 orang bisa memanfaatkan, dan benefitnya mereka bisa memanfaatkan angka 60.000 sampai 400.000 tambahan ke orang per orang, sehingga kita berharap bahwa ini daya beli bisa terjaga juga. Khusus bagi perbankan yang berperan mendorong stimulus penyerapan tenaga kerja lewat Koperasi Desa Merah Putih, Menkyu Purbaya akan memberikan diskon bunga atas likuiditas yang diberikan. Nah, bunganya itu pada dasarnya ya, ini kan 200 triliun sudah masuk ke sistem. Uang itu bisa dipakai untuk Koperasi Merah Putih kalau sudah siap, dan kami ada instruksi ke perbankan kalau mereka pakai untuk
koperasi merah putih, otomatis bunga yang kami charge ke mereka lebih rendah, jadi ke 2% dari sebelumnya sekitar 4% ya. Jadi otomatis seperti itu. Jadi nggak ada lagi cost tambahan bagi Himbara ya. Jadi harusnya sih akan berjalan mulus. Cuma nanti kita gebrak-gebrak biar lebih cepat aja. 10 tahun perjalanan fiskal di bawah kendali Menteri Keuangan Sri Mulyani, kebijakan Indonesia memakai pendekatan prudent dan disiplin. Saat ini ide Menteri Purbaya untuk menerapkan mix ekonomi yang memacu peran sektor swasta dan pemerintah adalah warna baru, cara baru. Yang perlu dibuktikan pemerintah adalah stimulus ini benar-benar menetes sampai akar rumput dan tidak mengorbankan stabilitas. Dia Megasari Anjaya, Tim Liputan, Kompas TV. Lalu perlu berapa waktu lama transmisi kebijakan pemerintah 8+4+5 ini bisa menetes sampai ke akar rumput? Kami akan tanyakan kepada ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Selamat pagi Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, bisa dengar suara kami Pak? Halo. Audionya? Ya, Pak Wijayanto. Audionya bisa dibuka Pak? Silakan, saya belum bisa dengar. Baik Pak Wijayanto, ini kita lihat kemarin sudah diumumkan 17 stimulus ekonomi, formulasinya 8+4+5. Ini kalau kita perhatikan beberapa waktu lalu juga ada tuntutan 17+8 dan juga ada 7 desakan Aliansi Ekonom Indonesia. Apakah ini sudah mampu menjawab Pak stimulus yang diumumkan oleh pemerintah kemarin? Ini menarik ya, cara pemerintah menyusun stimulus ekonomi. Jadi seolah-olah ingin merefleksikan desakan dari masyarakat dan desakan dari para ekonom. Jadi dengan kode-kode angka tertentu, ini menarik. Tentang isinya, apakah sudah menjawab? Tentu saja tidak bisa semuanya menjawab. Karena desakan ekonom, kemudian tuntutan masyarakat yang 17+8, itu kan sesuatu yang besar dan di luar bidang ekonomi. Tetapi perlu saya garis bawahi untuk yang terkait dengan ekonomi, beberapa sudah coba direspon, walaupun masih sangat minimal. Misalnya, yang 17+8, reformasi pajak yang adil. Ini ada beberapa diskon pajak, saya rasa ini sangat membantu masyarakat golongan menengah bawah secara ekonomi. Kemudian juga meninjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Ada beberapa program yang memang spesifik diadres untuk mendongkrak penyerapan tenaga kerja. Memang betul, ini sifatnya temporer dan minimal, pasti tidak mencukupi. Lalu bagaimana dengan desakan ekonom? Ada 3 hal paling tidak, Mas Bremana, yang mengadres tuntutan itu. Yang pertama tentang memperbaiki misalokasi anggaran. Di sini kelihatan sekali ada beberapa anggaran yang dialokasikan untuk menyasar, mengurangi ketimpangan, mendorong penciptaan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Kemudian tentang prioritas kebijakan yang kurangi ketimpangan, ada juga di situ. Kemudian yang juga tercover adalah deregulasi kebijakan. Tapi kembali Mas Brahmana, ini masih sangat minimal sifatnya, belum bisa dikatakan bahwa ini menjawab, tetapi ini merupakan gesture yang positif dari pemerintah, bahwa pemerintah mendengar. Kita berharap ke depan akan ada program-program yang lebih masif lagi, dan kita juga berharap ada revisi APBN, karena kita dengar pemerintah sekarang sedang membahas itu. Semoga tuntutan-tuntutan itu direfleksikan dalam alokasi APBN. Belum semuanya menjawab, tapi paling tidak kita lihat ada niat baik di sana, udah ada arahnya gitu ya Pak Wijayanto. Tapi kalau kita lihat fiskal Indonesia selama 10 tahun dikawal oleh Bu Sri Mulyani, ini sepertinya tuh memberikan kepastian prudent dan juga disiplin. Nah kalau versi Purbaya ini sepertinya lebih agresif ya Pak ya. Kemudian apa plus minus kebijakan dari Pak Purbaya ini? Kebijakan dari Bu Sri Mulyani, memang Bu Sri Mulyani ingin untuk menjaga kehati-hatian, prudence, financial prudence gitu ya, fiscal prudence. Tetapi memang sebagai Menteri Keuangan beliau mempunyai banyak keterbatasan, sehingga walaupun sudah berusaha keras, tapi tetap saja banyak yang lolos, sehingga hutangnya melejit. Nah dari sisi hutang yang melejit ini tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang prudence, tapi dengan berbagai situasi yang rumit, ini adalah sesuatu yang optimal.
Nah, kalau Pak Purbaya, saya melihat Pak Purbaya ingin melakukan satu gebrakan, satu perubahan, sesuatu yang berbeda dengan pendahulunya. Jadi dia ingin menggelontor likuiditas di pasar melalui perbankan. Sebenarnya ide ini sudah muncul sejak zaman Jokowi Jilid 1, tetapi memang waktu itu tidak mendapatkan cukup dukungan. Nah, sekarang momentumnya muncul ketika Pak Purbaya sendiri menjadi Menteri Keuangan. Apakah ini bisa dikatakan lebih pro-growth? Saya rasa belum tentu begitu, karena kita harus melihat gambar besarnya. Karena ada begitu banyak program yang digelontorkan pemerintah, yang alokasi anggarannya besar, yang sebenarnya sangat mendorong pemerataan. Dan dari sisi fiskal memang agak mengkhawatirkan karena spending besar-besar tersebut. Lalu 200 triliun yang digelontorkan ini apakah akan menjelma menjadi growth? Rencananya begitu. Tetapi faktanya belum tentu. Karena permasalahan kita kan permasalahan demand saat ini. Likuiditas perbankan kita sebenarnya tidak menghadapi permasalahan. Permasalahannya justru di demand, di mana sektor usaha termasuk UMKM itu tidak melakukan ekspansi karena merasa situasi ekonomi belum kondusif. Jadi arahnya akan growth, tetapi realitanya apakah growth atau tidak belum bisa dijawab hingga detik ini. Yang dikhawatirkan justru growth tidak terjadi, tetapi prudensial fiskal itu sedikit kendor. Oke, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan dari 17 stimulus yang 8 plus 4 plus 5 ini secara garis besar gitu Pak, apakah memang ini lebih ke arah growth dibandingkan stability dan bagaimana kemudian bisa mencapai keseimbangan antara keduanya? Tadi Anda sampaikan ini growth-nya bisa jadi tidak terlalu, terus stability-nya juga bisa kendor. Seperti apa menjaga kestabilan, keseimbangan antara keduanya? Ya, kalau dari paket yang baru saja diumumkan, ini kan nilainya hanya 16 triliun. Jadi sangat minimal untuk berbicara masalah growth, sangat minimal untuk berbicara masalah stability. Tetapi memang komponennya menggambarkan beberapa faktor tersebut. Yang menarik adalah sebenarnya yang 4 plus 5, terutama yang plus 5. Karena ini betul-betul ingin menyasar kelompok-kelompok yang selama ini tertinggal secara ekonomi. Mereka yang bergerak di bidang fishery, perikanan, nelayan, kemudian pertanian, mendapatkan alokasi perhatian yang luar biasa. Tapi kembali, apa yang disampaikan di situ kan masih garis besar. Kita belum lihat detailnya. Detailnya nanti baru terefleksi dalam revisi APBN. Kita berharap dari 17 ini kemudian dilanjutkan menjadi lebih konkret dalam bentuk alokasi APBN. Karena alokasi APBN itu menggambarkan keberpihakan politik pemerintah yang sedang memimpin. Nah ini dia, kemudian political will di sana bermain untuk menjawab stimulus ini, tapi Pak Wijayanto kita akan bahas usai jeda berikut. Saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis, kami akan kembali. Kembali di Kompas Bisnis, saudara, kita masih membahas terkait dengan stimulus baru yang digelontorkan pemerintah untuk tahun ini dan juga tahun depan. Masih bergabung bersama kami ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Pak Wijayanto, kita lanjutkan kembali tadi terkait dengan stimulus yang ada 17 ini. Tentunya kita butuh dukungan politik di sana. Kira-kira siapa saja nih Pak yang perlu berubah dan juga apa bentuk dukungan political will ini? Ya, 17 hal ini kan melibatkan hampir seluruh kementerian. Jadi perlu kerja bersama, kerja keras dari seluruh kementerian untuk mewujudkan ini. Nah, political will yang diharapkan tentunya dari pimpinan tertinggi, dari Pak Presiden. Karena hanya dengan dukungan beliau ini bisa jalan dengan baik. Nah, mumpung ini sedang dalam proses revisi APBN, saya juga ingin menyampaikan permasalahan utama yang kita hadapi saat ini, fiskal kita saat ini adalah ada begitu banyak pengeluaran-pengeluaran masif. Sehingga membuat pengeluaran lain tidak mendapatkan tempat. Sehingga fiscal space-nya terbatas. Sehingga perlu berbagai manuver yang sebenarnya menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Misalnya burden sharing, kemudian gelontoran likuiditas 200 triliun dan lain sebagainya. Kalau ada political will yang kuat dari Presiden, misalnya beliau berkenan agar MBG ditunda pelaksanaannya sehingga growth-nya lebih sustainable. Kemudian 80.000 koperasi merah putih, 3 juta rumah untuk rakyat. Kalau itu bisa
rekalibrasi ukurannya, maka sebenarnya kita tidak mempunyai masalah fiskal yang signifikan dan sebenarnya itu bisa dialokasikan untuk hal-hal yang sangat penting. Yang sekarang ini Menteri Keuangan dan Menteri Ekonomi berusaha keras untuk mencari fiscal space dengan beberapa langkah kreatif yang belum tentu ini aman di masa mendatang. Jadi political will paling ultimate adalah dari Presiden Prabowo. Kalau beliau berkenan mengizinkan rekalibrasi 3 program utamanya tersebut. Kita harus pahami bahwa Pak Prabowo itu akan memimpin 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun, sehingga menurut saya tidak ada urgensinya untuk digeber di awal kalau ini menimbulkan masalah di tempat lain, justru masalah-masalah yang kadang-kadang relatif besar dan dirasakan oleh masyarakat. Kalau ditanya political will, ya political will dari para menteri, tapi ultimate political will dari presiden melalui beberapa hal yang tadi saya sudah sampaikan. Oke, utamanya dari Pak Presiden, kemudian baru diikuti oleh menteri-menteri di bawahnya bagaimana bekerja sama gitu ya. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan juga Pak Wijayanto, ini seberapa lama sih proses transmisi berbagai stimulus ini bisa menetes sampai ke akar rumput? Mana sih kebijakan yang paling cepat menggerakkan ekonomi? Kalau dari 17 stimulus itu kemungkinan besar semuanya akan langsung menetes karena sifatnya diterima langsung oleh masyarakat. Misalnya potongan pajak, insentif pajak itu kan ketika melakukan transaksi langsung terasa dampaknya. Belum lagi misalnya program terkait padat karya. Proyek-proyek padat karya yang didorong oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan. Ini dampaknya langsung karena sifatnya padat karya, perbaikan rumah, perbaikan jalan, perbaikan irigasi, maka tidak perlu tender, tidak perlu izin. Langsung bisa seketika digelontorkan menciptakan lapangan kerja, menciptakan daya beli. Kemudian yang lain juga misalnya perbaikan pemukiman yang dilakukan di Pemprov DKI. Ini berbeda dengan membangun rumah baru, berbeda dengan 3 juta rumah rakyat yang perlu visibility study, proses kredit, pembangunan, perizinan, mungkin timeline-nya 1 tahun. Kalau renovasi rumahnya sudah ada, begitu digelontorkan dana, pekerjaan tercipta, kemudian ada perputaran ekonomi, kemudian ada peningkatan produktivitas. Nah, dari 2 program ini, Mas Bremana, yang padat karya, tunai, kemudian perbaikan pemukiman, ini bukan konsumtif sifatnya, tapi ini sesuatu yang meningkatkan produktivitas. Jadi sudah menstimulus ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas. Nah, ke depan ketika pemerintah mempunyai ide untuk memberikan stimulus ekonomi, hal-hal seperti ini yang sebenarnya menurut saya perlu dikedepankan dan perlu menjadi prioritas. Karena ini tidak hanya sifatnya konsumsi yang begitu diberikan hilang. Oke, efek instan tapi tidak hanya untuk konsumtif tapi juga untuk produktivitas gitu ya Pak ya. Iya. Terakhir Pak Wijayanto, ini kan kalau pemerintah memberikan stimulus, ini artinya pemerintah menyadari ada yang tidak bergerak di sana. Kalau menurut Anda Pak Wijayanto, di angka berapa kira-kira proyeksi pertumbuhan kuartal 3 ini? Ya, sebenarnya angka pertumbuhan kuartal kedua kemarin kan juga dipertanyakan banyak pihak gitu ya. Angka 5,12 itu justified atau enggak. Setelah kita lihat perhitungannya, memang ini sedikit lebih tinggi dari seharusnya gitu ya. Ada beberapa metodologi yang menurut saya kurang proper. Nah, sebenarnya kuartal kedua itu kurang dari 5 menurut saya. Kuartal ketiga ini year on year menurut saya juga akan kurang dari 5. Whole year kira-kira juga mendekati 5 tapi masih di bawah 5 kalau mengukurnya benar. Berarti kalau target 5,2 agak kurang bisa nih Pak kira-kira dicapai ya kalau kemarin ya, Pak dengan pengukuran yang benar angka itu agak sulit untuk dicapai. Tetapi yang paling penting kan begini, jangan terlalu dalam situasi seperti ini, jangan terlalu fokus pada angka pertumbuhan, tetapi pada kualitas pertumbuhan yang bisa menjadi basis bagi pertumbuhan di tahun-tahun mendatang. Kembali, karena kita berpikir pemerintah ini tidak hanya 1 tahun, tapi pemerintah ini 5 tahun bahkan 10 tahun. Okay. Pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas ini lebih penting untuk bisa dicapai. Semoga juga stimulus ini tidak membebani fiskal kita ke depannya. Lagi-lagi political will dari Pak Prabowo bisa mengkalibrasi lagi gitu ya Pak beberapa kebijakan yang membutuhkan pengeluaran besar dari pemerintah. Terima kasih Pak Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Pak. Pagi, makasih.